Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bacakan untuk energi satu suruh kita ya. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua, termasuk orang yang kita tuju, siapapun dia, mau baik atau buruk, insya Allah yang terbaik Allah kasih. Oke, jangan lupa awali dengan doa, niat baik dalam hidup kita. Di malam satu suro ini, insya Allah dikabul apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita doakan, terutama yang baik-baik, Allah wujudkan satu persatu dengan keberkahannya. Ya, yang buruk-buruk Allah singkirkan, Allah ganti dengan kebaikan, keberuntungan dari segala arah, pastinya dari segala hal. Insya Allah sampai 7 turunan kita, ya. Terus kita doakan Palestina dan Iran diberikan kemenangan, diberikan kedamaian, kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Begitupun dengan Indonesia. Oke, kita langsung baca doa aja menurut kepercayaan masing-masing, sesuai kepercayaannya masing-masing. Ya, kita baca dengan niat baik. Ini hanya sebagai mediasi jembatan saja. Jadi jangan dipaksakan. Ramalan ini jadi nyata, serahkan semuanya ke Allah, oke? Dan selalu berprasangka baik apapun yang terjadi, tetaplah menjadi orang baik dalam situasi apapun, oke? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung ya. Nggak tahu aja tadi aku disuruh kayaknya. Suruh baca buat kita semua ya, termasuk diri aku juga lah pastinya ya, energinya gitu ya, termasuk diri aku juga, aku butuh gitu. Kita tetap mintanya ke Allah, ini hanya sebagai mediasi aja, sebagai payung ya, agar kita lebih baik lagi, lebih menata diri ya. Allahu Akbar. Bayangin diri kalian sendiri masing-masing, insya Allah ini menjadi nyata 90% ya guys. Terima kasih untuk gift-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah kabul, ya Allah kabul, ya Allah kabul, ya mujib, ya qarib, ya mujib, ya qarib, ya mujib. Bismillah. Kita lihat energi malam satu suro Jumat Kliwon ya. Perbanyak zikirnya, terutama istighfar, salawatnya, sholat Jibril aja ya. Terima kasih giftnya sayang-sayangku. Waalaikumsalam nih, kabar baik sayang. Kita lihat energi malam satu suro kita ya. Energi malam satu suro kita, insya Allah ini diwujudkan Allah dengan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jangan percaya tarotnya, aku nggak nyuruh ya. Ya, jangan percaya, ini hanya sebagai perantara saja, payung ya. Tetap minta kepada Allah, tetap berserahnya, terserah Allah mau ngasihnya bagaimana, tapi kita ikhtiar tetap jalan ya. Semangat ikhtiarnya, jangan sampai putus asa, jangan sampai salah jalan. Oke, kita lihat energi satu suro kita malam Jumat Kliwon 2025 di bulan 7 bulan 6 bulan 7 deh bulan 6. Oke, kita lihat ya. Bentar ya guys. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Baru sayang. Ya, ini energi buat kita di malam satu suro. Fokuskan diri kalian sendiri. Ya. Taruh tangan kalian di dada kiri kalian, di jantung. Ya, baca istighfarnya 3 kali dan sholawatnya 3 kali aja, sholawat Jibril ya. Minta ampunan, minta dikabul apa hajat kalian, insya Allah dikabul ya. Insya Allah sehat semua ya sayangku ya. Iya, Wuton kamu Jumat Kliwon ya.
Wow, harus banyak ritual ya, karena Jumat Kliwon itu paling males untuk ritual. Paling males. Ya, kita lihat energi satu suro kita. Ya. Jumat Kliwon itu orang yang males ritual. Jadi harus rajin-rajin ya. Harus dipaksa. Kalau enggak nanti ya kena ke badan kamu gitu. Atau kamu cari orang yang wetonnya lebih tinggi dari kamu. Itu bisa ngebantu ya. Bener banget ini. Cari weton yang lebih tinggi di kamu. Ya, contohnya misalnya Sabtu Pahing itu ke 18 kan paling tinggi. Cari koneksi yang wetonnya Sabtu Pahing. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya weton yang di bawah harus cari yang wetonnya lebih tinggi, paham ya? Karena itu bisa membantu. Tapi harus kuat-kuat kalian kalau ketemu weton tinggi, karena energinya itu bisa di atas kalian. Jadi itu bisa kadang membuat kalian emosional. Jadi harus ditahan ya. Harus ditahan kaliannya juga. Kalau misalnya ketemu seseorang terus dia orangnya agak keras, ternyata dia Sabtu Pahing misalnya, tapi dia punya misi yang bagus. Ya, dia di atas kamu itu punya misi yang bagus. Ya. Kita lihat energi untuk satu suro 2025 di Jumat Kliwon. Ya, cari teman atau siapapun yang Sabtu Pahing, tapi harus kuat diri karena orangnya keras, tapi komitmen ya, be straight. Kita lihat energi satu suro 2025 di Jumat Kliwon. Bismillahirrahmanirrahim ya. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa giftnya ya guys, sebanyak-banyaknya biar akunya semangat ya, bantu kalian juga. Hai Nanuna dek, kita lihat energi kita ya. Besok baru kita baca lagi tentang parfum menyatu ya. Atau enggak nanti kita ngobrol setelah ini. Oke? Oke. Setuju enggak? Makasih. Besok kita baca lagi tentang parfum ya bebek ya. Tapi nanti kita setelah ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke? Saat ini aku mau baca buat kita semua. Ya, buat kita semua, agar kitanya juga mempunyai energi mana yang baik kita jaga dan perbaiki lagi, mana yang buruk kita buang, kita kikis. Oke, makasih Nanuna. Ya Allah, itu kelapanya ih cantik banget Beb. Nanuna, nama lu lucu banget sih Nuna. Nama lu lucu nak. Nanuna. Aduh, ada aja ya namanya ya. Kita lihat ya, energi satu suro. Selamat tahun baru ya Mi. Iya, sama-sama semua. Nah, dia ketawa Nanuna. Lah emang bener nak, nama lu Nanuna gitu ya. Lucu soalnya, namanya lucu, unik, namanya unik. Kita lihat ya, nanti kita ngobrol, oke? Kita ngobrol tentang parfum nanti ya. Kita lihat energi buat kita semua. Satu Suro 2025. Oke, kita lihat. Deg-degan gak? Ayo, lama kan kalau sama lama gua? Makanya kalau ikut aku harus sabar. Ya, kalau nggak sabar mendingan minggat dah. Skip aja lah channelku. Hahaha. Ya kan? Dia ketawa lagi. Ya enggak? Ya nak? Kalau sama aku tuh harus sabar. Kalau nggak sabar nggak usah sama aku.
Sabar Mi, iya Weton Sabtu Pon emang ya. Aduh, angka 9. Oke. Wow, that's good. Listen to me. For anybody, Jaila. Everybody, anybody. Oke. Untuk seseorang yang dulu pernah menolak kita dan membuang kita, menyia-nyiakan kita. Dia ngantuk duluan nih, baru juga mulai nih. Udah ngantuk aja lo nih. Ya, seseorang yang pernah bersama kita dulu atau masih bersama, ini sebagian ada yang long distance dan sudah melakukan sesuatu yang tidak baik, entah itu perselingkuhan selama jauh dari kalian, tapi ternyata sia-sia. Kenapa? Karena kita sudah bisa mandiri, guys. Tuh, ya, rezekinya berlimpah, ya, mandiri, ya, mampu berdiri sendiri. Dia merasa sia-sia setelah mengkhianati kita, menjahati kita, memberikan energi negatif, ya, sia-sia dia. Haha, ternyata kita lebih baik tanpa dia. Puas dong, ya kan? Karena tidak ada yang sia-sia ketika kita mengerjakan sesuatunya, apalagi dengan niatan baik dan tujuannya baik. Ngantuk ini bagus. Ani ngantuk. Kita lihat energi satu suro. The Fool. Okay. The Fool. And the Page of Cups. Ini kenapa orang masa lalu selalu bersama? Ayo lo, gantian. Kalau zaman dulu kitanya yang selalu ingin kembali, sekarang gantian. You mantan ya, pada pengen balik. Ih, capek deh. Ya. Tuh. Ya, kita akan didatangin banyak-banyak cowok atau cewek yang pengen sama kita. Tuh, lihat ya. Lihat tuh. Oke. Di sini di satu surah ini akan banyak orang yang datang ke kita memberikan perhatian, guys. Jadi ingat-ingat kalian harus mengambil resikonya. Ya. Resikonya. Dan di sini kalian harus pintar-pintar mengambil langkah. Ya, kita lihat. Seven of Swords. Wow. Hati-hati, banyak yang mau memanfaatin ataupun ya menjahati kita, mengkhianati kita. Hati-hati ya. Dan di sini aku ngerasa di energi satu surah ini ya akan ada orang lama coba untuk stalking kita lagi. Hati-hati tuh karena diberikannya karma. Di sini kita memikirkan gimana caranya bayar karma. Kalau dia diberikan karma, kalau kita sudah kesadaran gimana caranya kita bayar karma, menyelesaikan ataupun selesai sih enggak, tapi mengikis. Wow, Seven of Pentacles guys, ini bagus. Tidak ada yang sia-sia dari usaha kita. Mi, tiba-tiba gatel Mi, tangan kaki leher. Iya, itu namanya ketawa gue. Itu gesekan. Ya, itu gesekan. Jadi kalau misalnya kalian gatel, itu sebenarnya kalian dilindungi oleh kodam ataupun leluhurnya kalian, atau kalian punya amalan itu melindungi. Ya, banyak-banyak baca istighfar yang udah aku ajarkan. Ya kan, istighfar sama salawat yang kemarin itu loh, yang aku udah kasih tahu, banyak-banyak baca itu. Ya, insya Allah gatalnya hilang. Insya Allah ya. Tuh orang masa lama nih ya, orang masa lalu nih rindu kalian loh. Kangen karena merasa bersalah, karena udah memberikan adanya perselingkuhan di masa lalu, ingin bangkit, ingin kembali ke kalian, ingin memberikan janji-janjinya ya. Tapi di sini kitanya udah mulai melupakan, sudah mulai ingin meninggalkan kisah masa lalu yang selama ini kita pupuk, kita harapkan, tapi ternyata kecewa ya. Nih di sini
Ini bagus sih energinya, karena kita coba untuk bangkit membayar karma di masa lalu, ya. Dan kita berani mengambil resiko untuk membayar karma di masa lalu. Ya, di sini orang lama akan kembali ketika kita yakin, ketika kita focusing tentang bayar karma, ya. Dan dia akan dia akan menerima karmanya dari perbuatan di masa lalu, ya. Jadi cara nekatnya kalian ini dengan cara bayar karma ini sebenarnya sedang menanam hasil buat kalian sendiri hingga 7 turunan, ya. Kalian akan diberikan mimpi orang-orang masa lalu nih yang membuat kalian kok nggak nyaman, kok nggak enak gitu ya. Padahal di sini merekanya lagi diberikan pembelajaran. Makanya aku ngeliat di satu surah ini, ya, dulu kalian disia-siakan, ya, entah itu kena pelet juga ataupun memang ada perselingkuhan. Pada akhirnya kalian bisa mampu berdiri sendiri dan sukses, ya. Kita lihat clarify-nya. Kita lihat clarify dari the full. Kalian kalau ngerasa katakan iya, ya, biar energinya masuk, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tadi habis baca ini kan tawasulan, ya. Kepala aku pusing, mau muntah, mual, ya. Istighfar aja terus. Alhamdulillah udah mendingan, udah sehatan, ya. Tadi lumayan sih, energinya kenceng tuh, mau habis asar ke mau isya. Allahu Akbar. Habis asar mau ke isya, itu luar biasa tuh energinya. Ya nggak apa-apa, ngantuk ya, silakan tidur Ani. Ya, kita lihat the full. Wow, Three of Pentacles and the Six of Swords. Kita lihat ya, ini energi kita buat satu suro, ya, energi satu suro buat kita, ya. Nine of Pentacles. Wow, ambil langkah ya buat kalian yang memang merasa terkoneksi dengan energi aku. Ambil langkah, beranikan diri, ya. Tinggalkan hubungan yang memang arahnya mau ke triparty, ya. Tinggalkan aja, ya. Tinggalkan apapun itu, walaupun itu menghasilkan materi, ya. Tinggalkan, ya. Di sini akan ada kesuksesan. Jadi lebih baik kalian single aja kalau memang kalian sudah cerai ataupun masih pacaran. If something have three party, just leave it, okay? Just leave it. Di Jogja malam ini kuat banget nih, pas malam, emang bener. Aku aja tadi lagi habis asar sampai mau isya tuh, masya Allah, puyengnya ya Allah, sampai mau muntah aku. Mana lagi tawasulan, ya. Ya, baca istighfar aja terus. Alhamdulillah nggak jadi. Kalau sampai muntah udahlah, bisa masuk gitu. Orang di masa lalu ini, ketika kita meninggalkan triparty, walaupun ini menjanjikan materi dalam dunia, meninggalkan dan kita niat untuk sendiri, ini orang lama ini akan mendapati banyak tekanan, beban dari trust issue-nya di masa lalu dan juga dari orang ketiganya, ya. Tuh, sulit untuk bahagia nantinya, makanya dia pengen kembali ke kamu juga masih membawa trust issue-nya dia. Kita lihat Page of Cups-nya, ya. Ya, di tap-tap layarnya biar VIP. Insya Allah ini juga bisa membantu banyak orang. Aku coba untuk membantu kalian juga di malam satu suro ini, ya, meringankan insya Allah, ya. Jadi kita tahu
kedepannya kita harus bagaimana, tujuannya apa di malam tahun baru ini. Aku merinding ya. Dan kita juga bisa menyadari, merenungkan diri ya. Kalau untuk orang Islam, kalau tidak meditasi silakan dengan berzikir ya, bisa lakukan 1 jam 2 jam silakan, itu lebih baik ya. Dan kalaupun bisa ya 3 jam lah ya gitu, agar kalian tidak terlalu capek gitu ya. Itu bisa membantu. Nggak apa-apa sayang, ini bukan reading Verfu ya Mi, bukan sayang. Tapi nanti kita akan ngobrol tentang Verfu ya, secara komunikasi aja sama kalian. Kita chatting-chattingan aja, yang ngobrol di sini, oke? Readingannya besok lagi. Ini buat kita semua ya. Ini buat kita semua. Kita juga harus bersihkan diri gitu loh. Kita juga harus mendoakan diri kita gitu ya. Tumben Mi live malam-malam ini, malam 1 suro sayang. Jadi tadi aku habis baca doa kan, terus aku ya disuruh untuk bisa membantu kalian ya, mengikis energi yang negatif di malam 1 suro ini ya, terutama yang punya weton-wetonnya tulang wangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh mikirkan orang lain, tapi kita juga harus pentingkan diri sendiri. Betul tidak? Betul? Nanti kita ngobrol, oke? Kita lihat Page of Cups. Sabar ya, kalau aku mau shuffle-nya. Karena harus... Iya Mi, pas lah sapon. Yo Mi. Pas lah sapon maksudnya apa? Sapon? Tulang wangi. Oh iya. Tuh, the Knight of Cups. Four of Swords. Iya, tulang wangi sayang. Baru ingat tadi. Tuh ya. Orang lama ini akan kembali, ataupun orang yang pernah mengecewakan kalian ini akan coba untuk balik. Kenapa? Karena dia menyadari kebahagiaannya itu ada sama kita. Ya, kebahagiaannya sama kita. Ya, makanya aku coba untuk reading sekarang tuh karena untuk membantu ngikis energi negatifnya. Ya, karena banyak sekali energi negatif yang coba untuk kembali, terutama kisah masa lalu ini coba untuk menarik kita untuk kembali ke masa lalu ya. Jadi aku coba untuk mengikis energi tersebut agar kita bisa merubah diri walaupun harus memaksa ya, merubah diri dari pribadi kita di masa lalu yang gak bagus menjadi orang yang optimis dalam meraih masa depan ya. Dan kita juga punya tujuan hidup yang jelas, yaitu bayar karma. Sehingga kita sudah siap nih, tujuan kita bayar karma. Nah, orang yang pernah nyakitin kita itu akan mendapat karma, karena kita focusing untuk bayar karma kita sendiri. Paham ya? Katakan iya kalau kalian ngerasa paham ya. Jadi ketika kita sudah mulai ikhlas ya, memberanikan diri mengambil resiko untuk bayar karma kita, keluarga kita, leluhur kita, disinilah ya orang yang pernah nyakitin kita akan mendapatkan karma ya, akan mendapatkan karma. Baru dia menyadari kalau kitalah pemberi energi positif ya. Ini bagus sih. Tuh ya, tuh banyak sekali pertengkaran dalam batin, masalah keuangan. Kalian pun dulu ya diberikan masalah seperti ini, terutama yang sudah menikah ya. Pertama yang sudah menikah diberikan masalah besar-besaran di masa lalu. Banyak sekali pertengkaran tentang keuangan lah, pertengkaran tentang percintaan lah, yang membuat kalian itu menjadi tertusuk ya berkali-kali, dan ini membuat kalian sedih, bahkan juga trauma atas permasalahan di masa lalu ya.
Kalau katakan iya kalau kalian merasa yang sudah menikah dan banyak dikhianati, karena energinya biar terkikis. Ya, kita lihat the King of Wands-nya. Karena ini kita coba untuk bangkit ya. Kita coba untuk bangkit. Jadinya bangkitnya itu bukan untuk mengejar dia semata-mata gitu ya. Tapi kita bangkit untuk mengejar bayar karma kita dan keluarga kita, leluhur kita. Jadinya kita fokusin bayar gitu loh. Dan disanalah yang mendapatkannya. Paham ya maksud aku ya? Itu afirmasinya aku ya. Jadi ketika kita siap mengambil resiko, oh ya Allah aku pengen bayar karma keluargaku, aku akan perbaiki diri, tujuan hidupku gitu kan. Nah kita udah nggak fokus lagi tuh tentang maksudnya ke dia terlalu dalam gitu. Walaupun masih ada hati pengen, misalnya ya ada hati pengen sama dia, tapi kita bukan tujuan untuk kembali lagi ke dia, enggak. Tapi kita tujuan adalah aku bayar karma dan keluargaku, dan berdoa dia juga bayar karma. Jadi sama-sama terkoneksi. Ya, kita lihat the King of Wands-nya. Katakan iya kalau kalian ngerasa iya, biar energinya terkoneksi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Five of Wands. Tuh. Wow, Five of Pentacles. See? Five of Pentacles, Ace of Pentacles, and Five of Pentacles. Dia kangen kamu. Orang lama ini ya banyak masalah tentang keuangan dari skandalnya dia sendiri, dan dia kehilangan pekerjaan juga. Makanya dia pengen bangkit, pengen kembali juga ke kamu, memberikan janji dia dulu. Tapi di sini kamu sudah coba untuk move on karena kamu bangkit, janji untuk bayar karma kamu di masa lalu. Ya, berbeda tujuan dalam tentang hal karma. Ya, gitu. Dan di sini aku ngeliat juga kita berani mengambil resiko dalam memperbaiki ya, walaupun harus menunggu prosesnya nggak mudah dan nggak cepet ya. Tapi insya Allah apa yang kita tanam ini kita hasilkan ya, bisa sampai 7 turunan hasilnya. Tapi memang harus mengalami fase-fase kecewa, fase-fase kehilangan. Kita lihat Seven of Swords-nya. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. See? Nih ada yang stalking kamu nih, orang masa lalu sebenarnya pengen balik ke kamu ya, pelan-pelan tuh pengen komunikasi lagi nih ya, pelan-pelan. Tapi kamu udah lelah tentang manipulasi, udah lelah tentang kebohongan ya. Kamu pikirkan gimana caranya bayar karma ya, semuanya udah sia-sia karena kamu pernah memperbaiki hal ini. Bahkan kamu sampai tidak memikirkan dirimu sendiri, terutama tentang kesehatan kamu. Bahkan ada yang sampai kehilangan pekerjaan gara-gara ingin memperbaiki suatu hubungan. Bener nggak? Kalian ngerasa nggak? Ya, ada yang kehilangan pekerjaan ya karena depression ya, memperbaiki kisah rahasia percintaan yang kamu nggak ngerti siapa dianya, yang jadi pengkhianatnya kan gitu kan, mencari informasi sampai sebagian ada yang merasa sia-sia dari cara kita memperbaiki hubungan tersebut ya. Jadi orang di masa lalu ini pengen banget balik nantinya ketika kamu fokusin bayar karma kamu. Bagus ini energinya ya. Jangan takut untuk melihat energi sendiri, jangan takut ya. Harus kuat mental, mau buruk mau baik kita harus kuat mental dan prasangka baik. Jadikan yang buruk itu sebagai sandungan kita perbaiki diri, paham ya. Jadi jangan takut
ya, jangan takut. Selagi kita masih yakin dengan Allah ataupun Tuhan kalian masing-masing, tujuan hidupnya kalian baik, insya Allah baik. Ya, for short. Wow, Eight of Pentacles, the Moon, wow, see? Ini benar-benar ya, kalian coba untuk memperbaiki tentang drama karmanya. Entah itu dari leluhur, keluarga, dari bekas pasangan, lingkungan, teman, segala macam. Ya, nih, bagus. Ya, jadi perbaiki intuisinya kalian itu. Ya, perbaiki intuisi kalian, diawali dengan kejujuran dalam kehidupan kalian. Ya, karena di sini kalian diberikan rasa lelah dulu ya, untuk menyadari ya kalau memang sudah waktunya harus berhenti dulu ya, berhenti, entah itu dalam sebuah hubungan ataupun pekerjaan ya, dan akan dibangkitkan tentang kehidupan baru nantinya. Jadi focusing dalam memperbaiki karma, drama karma harus difokuskan, jangan hanya setengah-setengah. Ya, jangan hanya setengah-setengah. Hidup itu harus beresiko. Tidak beresiko, kita tidak akan paham tentang kehidupan. Paham ya kalian? Kalau kita tidak beresiko, ya, tidak bertanggung jawab, ya, dari apa yang sudah kita mulai, kita tidak akan paham tentang kehidupan kedepannya, dan akan ketemu sama cycle-nya. Ketemu orang-orang yang sama seperti itu energinya. Ya, dan itu tidak bisa membuat kita maju, malah terbelakang. Jadi jangan pernah takut untuk merubah diri. Carilah entah itu motivator, guru spiritual, ataupun teman, ataupun sahabat, terutama orang tua, deketin dulu ya, tanya baik-baik ya kan, minta pendapat, nasihat ya, karena restu orang tua itu penting. Kalau nggak ada yang orang tua, ya udah cari saudara yang dituakan di keluarga ibumu, minta pendapatnya. Kalau nggak ada juga, cari guru spiritual yang benar-benar memberikan motivasi buat kehidupan kamu. Ya, karena kita butuh guru juga. Ya, ilmu tetap dari Allah, tapi kita butuh perantara, butuh doa orang lain. Paham ya guys? Jadi jangan merasa kita pintar agama, tapi kita menjadi sombong ya, dan tidak mau dinasehati ya, tidak menerima nasihat ya, entah itu dari orang biasa ya, ataupun orang yang nggak benar misalnya, tapi ketika dia bicara itu benar ya, kita terima aja dulu, karena kita tidak pernah ada yang tahu doa siapa yang akan diterima duluan. Paham ya guys? Jadi di sini kita harus memperbaiki tentang intuisi kita, memperbaiki tentang energi spiritual kita untuk bayar karma kita. Di malam satu suro ini, insya Allah kekecewaan di masa lalu akan menjadi kebahagiaan di masa depan. Ya, aku coba untuk bantu mengikis. Kita lihat adjustment-nya. Kalau yang belum paham dengan energi aku, mungkin ini bacaan apa sih? Gini, karena belum selaras ya, terkoneksi. Jadi kalau kalian masih belum paham, silahkan nonton di YouTube aku ya, dari awal tentang energinya. Jadi biar terkoneksi. Karena rata-rata alhamdulillah yang sudah nonton aku, ikuti aku dari 2019, mereka sudah memiliki prinsip, memiliki ibarat tuh kayak payung. Jadi udah nggak mudah marah, nggak mudah emosi, nggak mudah ngambek ya, bisa ngontrol. Nama YouTube-nya apa Mi? Sama, Lucky Tarot MS ya. Kita lihat adjustment-nya. Oke, kita lihat ya. Wow, guys, this is a good news for
everybody who get hurt ya, siapapun yang kena sakit hati dulu, ini adalah kabar baik buat kalian. Tapi jangan bangga dulu ya. Jangan bangga dulu ya. Karena ketika yang tadi aku bilang lagi, aku ulangi lagi ya. Aku ulangi lagi itu sebagai pengingat dan afirmasi agar terkoneksi terus ke kalian. Jadi, ketika kita focusing untuk bayar karma dengan spiritualnya kita, belajar tentang intuisi, belajar memperbaiki kejujurannya kita, gitu ya. Ini orang di masa lalu ini dapat karma buruknya loh guys. Ada the Three of Cups, Two of Pentacles, Three of Swords, siapapun. Entah itu pasangan, teman kerja, ya, tetangga, whatever is yang dulu pernah nyakitin kalian, ini akan menerima karmanya berkali-kali. Ya guys, aku lihat energinya kayak gitu. Jadi don't stop to be good person, okay? Jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Ya, jangan pernah berhenti dalam memperbaiki spiritual. Jangan pernah berhenti menjadi orang jujur. Ya, jangan pernah berhenti, please. Keep going, okay? Because ini ada loh, energinya tidak menyenangkan, tapi ini akan baik buat kita. Kenapa? Karena kita niat perbaiki diri dalam bayar karma kita, keluarga kita, leluhur kita. Ya, ini orang yang pernah menyakiti kita, ini akan tersakiti bertubi-tubi loh, berkali-kali. Sakit kan? Ya kan? Jadi usahakan kalian bahagiakan diri kalian. Energinya tuh bagus banget ya. Dimana kalian dulu disia-siakan ya oleh seseorang yang kalian cinta, bahkan juga kalian dijanji-janjikan manis tapi tidak diberikan nyata. Ini ada kemenangan buat kalian loh. Ada kesuksesan loh, kemakmuran dalam hidup loh. Ini bagus loh, ya, bagus. Kita lihat Seven of Pentacles. Kita lihat ya. Ini siapa yang pernah tersakiti dalam rumah tangga? Katakan. Siapa saja? Ya, katakan. Karena aku ngeliat di sini kesabaran kalian ini sedang berbuah. Nggak apa-apa, katakan aja, nggak apa-apa. Nanti aku baca komennya. Jadi biar aku tarik energinya yang negatifnya. Ya. Pernah tersakiti sering kali ya? Ih, aku merinding loh bro. Berkali-kali ya. Walaupun masih ada yang rumah tangga nih, tapi hampa. Kita sembuh bareng-bareng ya. Ya, kita kembali normal bareng-bareng. Ya, kita sembuhkan dulu batin kita. Fisik bisa belakangan, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Yang penting batin kita dulu dibenahi ya, agar pikiran kita tenang, hati kita tenang. Bener gak guys? Karena aku ngeliatnya di sini, ini masih ada yang bertahan, iya. Sampai hampa ya, perasaan itu nggak ada ya. Jangan ya, kalau masih rumah tangga, ini saranku. Kalau kalian masih rumah tangga, jangan sampai perasaan itu hampa. Ya, jangan. Karena itu akan menjadi durhaka buat kamu. Seburuk apapun pasangan kita, kalau masih bersama, usahakan cinta itu masih ada. Walaupun hanya 5%, 10%, ya, harus ada. Dan harus lakukan dengan rasa hormat. Aku tahu itu berat, tapi ya itu pilihanmu. Ya, itu pilihanmu. Anggap aja, ya, lukanya kita itu sebagai bayar karma keluarga kita, leluhur kita. Anggap seperti itu. Ya, jangan banyak ngeluh. Ya, jangan banyak
prasangka buruk lagi. Kalau memang kita lagi ngerasa yang buruk, ya udah tinggal minta ke Allah gitu ya. Ya Allah, kalau perbuatan buruk suamiku misalnya, atau istriku gitu ya, ataupun bos ataupun siapa gitu ya, sebagai pembayar karmaku, dosa-dosaku, karma keluarga aku, karma leluhurku, tolong ya Allah dipercepat, jangan diperlambat terus, diganti yang bagus gitu ya. Ya sayang ya, jangan dibawa negatif terus, nanti yang ada rezeki kitanya seret, hawanya nggak enak, mau sholat males, mau jikir ogah, apalagi sedekah, takut ntar duitnya habis, besok nggak makan. Ya, katakan iya kalau kalian ngerasa. Ya, kita sama-sama sembuh ya. Aku bantu kalian nih di malam satu suro ini. Ya, aku bantu kalian. Nanti aku upload ini di YouTube. Kalian bisa nonton lagi nanti berkali-kali. Ya, kalau mau sembuh ya harus ditonton berkali-kali. Ya, karena itu ibaratnya seperti kita memupuk gitu loh. Ya, memupuk. Kalau kita mau dapat hasil yang besar, otomatis kita memupuknya banyak kan, gak cukup satu pohon dong, ya kan, hasil yang besar dan banyak gitu kan, ya kita harus memupuk yang banyak, dan harus sabar, bukan hanya memupuk gitu, tapi memelihara. Setelah dapat hasilnya, gunakan dengan bijak, ya guys ya. Tuh, Seven of Pentacles ya. Gak apa-apa kalau kalian mau nangis dari energinya readingan ini, gak apa-apa sayang. Karena itu memang sebagai pengikis energi ya. Kan aku dikasih ilmu ini, dititipkan sih sama Allah itu buat ibaratnya kayak ruqyah, tapi mediasinya beda gitu loh. Ya. Kita lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Five of Pentacles. Insya Allah nih, ya karma ataupun kisah masa lalu ini bisa kalian tinggalkan. Tapi memang butuh kesabaran dalam menanamnya. Ya, dalam menanam hal-hal baiknya harus sabar. Ya, harus sabar. Ada yang kehilangan pekerjaan kah dari kalian dulunya? Ya, insya Allah ini. Aku tadi habis ruqyah nih, Masya Allah. Ya nggak apa-apa sayang. Ini aku ruqyah aku kan modenya seperti ini ya, gitu loh. Kita lihat Ace of Pentacles-nya. Ini padahal tadi udah jatuh ya, balik lagi. Tuh ya. Sebenarnya di masa lalu itu kalian banyak hal yang sudah bisa kalian dapati sih, kayak kesuksesan pekerjaan sebenarnya itu sudah mengintai kalian, tapi memang lagi diberikan ujian melalui pasangan. Ya, pasangan gitu. Jadi nggak ganti nama sayang, ini akun kedua. Jadi di sini kalian memang sebenarnya banyak yang suka dengan kalian juga gitu loh. Ya, tapi karena kisah masa lalu kalian jadi kecewa. Ya, kalian jadi kecewa. Tapi nggak apa-apa. Ini kehidupan kedepannya ini memantau kalian loh. Kesuksesannya ini lagi mantau kalian. Karena sakit hatinya kalian ini akan terbayarkan, tapi harus merasakan kehilangan dulu. Merasakan skandal dulu. Sakit hati ditinggalkan. Insya Allah bisa move on. Ya. Tapi memang harus kuat processingnya. Ya. Tuh, orang di masa lalu ini memantau kamu. Siapapun tuh, pasangan kamu kah, ini masih mantau kamu. Kenapa?
karena kamu berusaha move on, karena kamu fokus bayar karma. Kamu optimis, meninggalkan kekecewaan dengan lunasi atau perbaiki karma kamu dan keluargamu, leluhurmu. Nih, orang di masa lalu coba untuk mantau kamu terus tuh, ya, ingin mencari perhatian lagi tentang kamu. Ya. Nekat mengambil langkah, ingat ya. Nekat mengambil langkah, walaupun harus melewati kehancuran. Tapi insya Allah kamu akan diberikan kekuatan setelah itu. Ya, akan ada kekuatan, akan ada energi positif yang membantu kamu setiap saatnya nanti. Aku coba ambil kartu ini ya. Aku udah lama nggak pakai kartu healing. Aku coba pakai kartu healing ya guys. Katakan iya kalau kalian merasa readingan ini biar terkoneksi, bilang merasakan biar terkoneksi dengan kalian. Oke. Ini sebenarnya readingannya deep loh, deeper sekali. Karena readingannya tentang koneksi spiritual. Aku coba untuk ambil kartunya. Bismillah. Oke, kita lihat ya. Aku udah lama nih nggak pakai kartu ini. Dulu waktu di YouTube aku sering banget live, makanya anak YouTube suka kangen. Udah lama mami nggak live di YouTube. Aku udah berapa tahun ini nggak live di YouTube nih, udah lama. Bismillah. Makanya kenapa aku mau baca malam-malam, karena ini malam satu suro ya. Iya, tulis merasakan, jadi biar energinya ketarik ya sayangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita sembuh bareng-bareng ya. Kita sembuh bareng-bareng secara batinnya. Insya Allah ini bisa membantu kalian ya. Kalau mau nangis, nangis aja, nggak apa-apa, karena tangisan itu bisa mengurangi luka kamu, ya. Bismillah. Tuh kan, tentang orang tua, mama, tentang mama. Tadi aku bilang apa? Koneksi ke orang tua, ya. Karena aku dengan mama aku dan papaku itu dekat koneksinya. Mereka ikut sama aku dari tahun 2004 kalau nggak salah. 2004 selalu sama aku. Sampai papaku meninggal 2021. Dan sekarang hanya mamahku sama aku. Ya. Jadi koneksi aku ke orang tua itu sangat dekat. Ya, sangat dekat. Kita lihat energi satu suro. Buat kita semua. Yo, bagus Reach out. I will take it this one. The Father of Love. Oh my God. I just telling to guys. Kan orang tua ini. Kalian masa ada orang tua nggak? Ayo, yang nggak ada ziarah. Kalau nggak bisa ziarah, misalnya jauh, baca aja Al-Fatihah, Yasin boleh. Kalau nggak sempat Yasin karena sibuk, Al-Fatihah 1 sama baca doa orang tua. Ya guys ya. Ya, ini orang tua loh. Aku baru tadi aku baru ngomong, aku deket koneksinya sama mama papa. Kenapa keluarnya ini? Oh iya, gue kangen sama bapak gue tadi juga.
Lagi ngaji gue nangis. Ingat bokap. Tenang ya Pak. Insya Allah aku menjalani kehidupanku dengan sedekahnya dari Allah ini buat surganya Papa dan juga leluhur Nusantara semuanya. Ya, tolong bantu kami menjalani misi di dunia ini untuk kebaikan. Insya Allah ya, buat kita semua. Alhamdulillah masih nggak apa-apa, udah cerai juga. Aku juga sempet dulu orang tua aku cerai loh sayang. Ya, sempet banget. Dan almarhum papaku datang ke aku tahun 2004-nya untuk rujuk lagi ke mama. 2005-nya rujuk, aku nikah ke mereka. Allah izinkan dengan rezekiku, dan alhamdulillah sampai papaku meninggal. Ya, mereka bersama gitu 2021. Tinggal ibu tapi jauh di Jogja Mi. Ya udah tinggal telepon hari ini atau besok hari Jumat bagus. Telepon, Mama, minal aizin wal faizin, mohon maaf ya Ma, lahir batin. Gak usah karena nunggu lebaran. Ya, minta maaf di tahun baru Islam ini aku minta maaf. Insya Allah di tahun depan aku lebih baik lagi, rezekiku bagus dan bisa bersedekah lebih banyak, keluargaku bahagia. Tolong doanya Mama, gitu ya. Nah, kasih Al-Fatihah orang tua. Paham ya sayang ya? Telepon aja kalau memang masih bisa dikoneksikan. Ya, jangan putus ya. Jangan putus hubungan dengan orang tua. The mother of love. The mother love is reaching out to you at this time and holding you close. She knows how much you miss her. Do you miss her? Do you miss her? Say, I miss Mama. Yeah, I miss you, Mom. Yeah, just saying that. Ya, orang tua kita bilang, aku kangen Mama, itu orang tua udah seneng banget. Gak perlu dikasih harta. Ya, gak perlu dikasih harta. Tinggal bilang, Mama, aku kangen. Senengnya minta ampun. Ya, bahagian orang tua tuh simpel sebenarnya sih. Cuman tinggal anaknya gengsi gak? Ya, kalau aku sih gak gengsi ke orang tua aku. Terbuka. Ya. So, you miss her and wants to remind you that this special bond of love can never be broken. Jadi, kebahagiaan kita adalah ketika melihat orang tua tersenyum. Nah, orang tua tersenyum itu bukan karena harta, tapi karena ucapan kita yang baik ke orang tua. Apalagi sampai bilang, aku kangen Mama. Itu sudah sangat luar biasa ya guys. Sangat luar biasa. Memberikan kasih sayangnya ke Mama itu orang tua udah senang. Ya, have fun. Stop. When was the last time you have a fun? When was the last time you took a chance and did something silly? Kan kalian merasa kalau pengen happy itu kayak pergi kemana, ke sini, ke situ, ke sana, ke sini. Padahal kebahagiaan yang sebenarnya itu ya, yang konyol lah ibaratnya gitu ya, yaitu mengucapkan rindu sama orang tua. Terkadang, bukan kadang, kebanyakan anak itu gengsi ngucapin I miss you mom, I miss you dad. Bener gak? Coba, gengsi gak? Aku tanya kalian. Kebanyakan anak itu gengsi untuk mengungkapkan rasa rindu. Sebenarnya kesenangan, kebahagiaan kita itu simple. Ya, simple sayang, yaitu memberikan perhatian ke orang tua walaupun hanya ucapan rindu. Gengsi mi, betul. Ya, ini makanya energinya memberikan kita untuk dekat sama orang tua di tahun baru Islam ini. Ya, self love. Now is the time to love and nurture and heal yourself. Bagus nggak? Bagus ini energinya. Aku suka kartunya. Ini bagus banget. Ya, self love is not simple state of mind about a feeling good.
is a state of appreciation for yourself that grows and matures from the action you take to support your body, mind, and soul. Apa sih yang bikin kita support buat diri kita, pikiran kita, badan kita, jiwa kita? Yaitu koneksi ke orang tua, sayang. Itu yang bantu kita. Ya kan? Apalagi orang tua sampai senang dengan kata-kata manis kita. Misalnya kata-kata manis kayak yang tadi aku bilang, I'm missing you mom, I'm missing you papa, gitu ya. Itu orang tua udah senang banget. Ya, mencintai diri kita sendiri ya dengan hal-hal baik adalah ya memulai dari ucapannya kita. Kalau kita ucapannya buruk ya kita tidak mencintai diri kita sendiri loh guys. Bener nggak? Karena ucapan adalah doa ya. Jadi kalau kita mengucapkan yang baik-baik itu akan menyembuhkan diri kita juga. Ya, karena memberikan afirmasi positif pada diri sendiri. Ya, itu bagus sih kalau aku bilang. Ya, embrace of the moment. Embrace this day. This a very moment. Think positively today and repel those negative thoughts. Try not to judge yourself or others. This may be harder than you think. What is actually happening is that you're changing your energy. See? Changing the energy. Bagus banget merubah energi. Dimulai dari koneksi ke orang tua awalnya. Bagus. Ya, kalau kalian orang tuanya sudah meninggal, ya kalian tinggal melihat foto-foto orang tua, mengingat yang romantis, mengingat yang bahagia-bahagia aja dengan orang tua. Ya, karena itu bisa memberikan energi positif buat kalian juga. Ya, the father of love. The father love for his son or daughter never dies. The strength gained from such love is often unquantifiable, is that it can be tapped into at any time for whatever reason. Ya, jadi cintanya orang tua laki-laki ataupun papa itu tidak akan pernah mati. Walaupun orang tuanya laki-laki itu misalnya tidak bertanggung jawab ya, tapi ada hati kecilnya itu masih mengakui anak tersebut. Ya, ada ya, misalnya orang tua laki-lakinya itu berselingkuh, tapi bukan berarti kita harus membenci orang tua laki-laki. Nggak boleh ya guys, karena orang tuaku, mamahku mengajarkan aku untuk tidak membenci papa. Walaupun seburuk apapun papa aku dulunya, ya tidak diajarkan membenci. Apa emang benar ya Mi ini efek malam satu suro? Iya, soalnya kan energinya lagi banyak yang nyuci barang, pusaka, ada yang mencari ilmu, ada yang membuang ilmu, ya, ada yang mencari tumbal, korban. Jadi makanya aku dari dulu-dulu selalu bilang berzikirlah dengan banyak istighfar dan sholawat, ya, dan juga sedekahnya jangan sampai putus. Dengerin mami mataku 5 watt ngantuk, alhamdulillah. Bagus itu namanya. Ya, kalau ngantuk itu artinya kayak orang tersirap energinya. Ya, itu bagus. Berarti masuk. Ya, reach out. We know you reaching out right now for help to our current situation. Support is as much about the physical acting of accepting help wherever. Jadi kita harus mencari bantuan. Ya. Dalam situasi kita itu mencari bantuan support sekiranya yang bisa memberikan fisik. Fisik itu seperti kayak pelukan. Misalnya masih ada orang tua, peluk mamahmu, peluk papahmu. Ya. Atau peluk anakmu, nggak apa-apa. Kalau kamu ada anak, peluk anakmu. Ya. Berikan doa Al-Fatihah buat anakmu juga kalau ada anak. Ya, jadi di sini kita harus mencari pertolongan ataupun energi ya yang bisa membantu kita mencintai diri kita sendiri. Diawali dengan cara koneksi ke orang tua dan juga dengan cara komunikasi yang baik ke orang tua, insya Allah ya. Ini bagus banget ya energinya.
ngingetin ke orang tua. Bagus ya. Aku akan coba satu lagi dengan apa namanya, oracle tentang the dark magicnya. Kita lihat. Aduh. Kita lihat the dark mirrornya ya. Please show me the dark energy from the satu surah. Bismillah. Deeply hari ini kita baca ya. The dark energy di malam satu surah buat kita. Kita mau lihat apa sih yang ada. Nanti kita netralin lagi. Oke? Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat apa sih the dark side dari malam satu surah ini buat kita. Wow, oke. Kalian lagi ngerasain sakit ya? Ada yang sakit hati, sakit badan, ya, tertusuk tulang belakang. Kalian ngerasa nggak? Coba, kalian ngerasa nggak? Aku ngeliatnya kayak gitu ya. Iya Mi, aku sekarang, iya aku ngeliatnya kayak gitu. The dark side-nya, the temple of my body, artificial heart, and antonym way. Tulang belikat, yep, exactly. I get it. Look at this guys. Tuh, ya. Padahal kartu udah di shuffle. Makanya aku disuruh baca kali ini ya. Soalnya tahun ini kan surahnya tuh Jumat Kliwon. Jadi disuruh untuk ngikis energi siapapun yang butuh energi aku. Ya, ya, artificial hearts. Ya, jadi ya bermasalah dengan badan, fisik, hati, dan tulang belakang. Oke, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Don't cast pride naked before the stars, hiding your true self. Gini guys, kita jangan bersembunyi ya dari kesombongan kita. Jadi kita harus benahi kesombongan kita ya, keegoannya kita nih ya. Jadi harus tutup ego kita ya. Jangan sampai ego kita ini malah membuat kita ya ibaratnya sukses tapi tidak nyaman. Paham nggak maksud aku? Bahagia tapi nggak nyaman. Kayak orang kan telanjang itu nggak nyaman ya. Jadi belajar untuk tutupi kesombongan kita. Kayak tadi aku bilang gengsi ya. Jadi belajar koneksinya itu belajar nutupin kesombongan kita ya dengan belajar komunikasi ke orang tua. Gengsi sama sombong tuh sebenarnya agak sama ya. Ya enggak guys? Bener gak sih? Feeling gak sih kalian? Gengsi sama sombong agak sama gak? Agak sama gak sih? Kalian ngerasa gak? Gengsi sama sombong, dia tipis kan? Hampir sama kan? Kayak orang benci aja gitu loh. Benci tapi cinta. Gitu. Paham gak? Benci tapi cinta. Kayak tipis kan? Gak suka tapi suka gitu.
Ya, jadi kayak gitu deh. Ya, dibuang. Ya, dibuang. Jadi kesalahannya kita agar kita tidak sombong adalah memulai komunikasi ke orang tua. Ya, ya nggak usah terbuka banget, tapi dengan kata I miss you, mama papa, itu sudah memulai komunikasi dengan bagus. Komunikasi aku buruk sama ortumi sejak sembuh dari santet itu, maksudnya gimana? Kok bisa komunikasinya buruk sama orang tua sejak sembuh dari santet? Kok bisa? Kok bisa sih? Justru kok sembuh dari santet malah kamu jadi musuhan sama orang tua. Waalaikumsalam. Kok bisa? Berarti ada yang salah dong dari kesembuhan kamu. Komunikasi dengan ortu cuek. Belajar untuk tidak cuek sama orang tua ya. Belajar untuk tidak gengsi terlalu banyak. Kalaupun misalnya orang tua tidak terlalu menghiraukan komunikasi kita dengan baik, nggak apa-apa. Lakukan terus. Ya. Ya. Ya guys, lakukan terus. Mamaku disantet 3 tahun lebih. Nah dari situ aku jadi kayak benci sama mama aku nih. Justru itu ngelatih kamu untuk tidak benci orang tua, karena itu bukan kesalahan dari orang tua kamu. Takutnya ilmunya itu masuk ke kamu sayang, berpindah. Itu yang aku takutin. Ilmunya itu malah berpindah ke kamu, memberikan kebencian. Yaudah, kamu jangan gengsi. Ucapkan di malam tahun baru ini. Waktu yang tepat loh. Yuk, untuk semua yang nonton channel aku, yang tidak punya koneksi baik dengan orang tua, yuk dimulai lagi. Komunikasinya dengan baik, dibuang gengsinya, yuk. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yuk dibuang gengsinya. Nggak usah komunikasi banyak-banyak orang tua. Tinggal bilang assalamualaikum ma, aku kangen mama. Udah, nggak usah yang panjang-panjang. Udah ngomong gitu aja. Aku kangen mama, mama sehat ya. Udah simpel. Di chatting juga nggak apa-apa. Kalau belum berani untuk nelpon ya, chatting aja. Nggak apa-apa. Ya, yuk dimulai yuk. Buat semuanya ya. Karena di sini harus kita menutupi ego kita. Kita harus menutupi kesombongannya kita. Jangan sampai kebahagiaan yang kita dapat malah tidak dirasakan dengan nikmat. Ya, makanya ini membuat kita sakit hati, terluka, karena masih ada ya rasa sakit hati, ya, rasa kecewa, ya. Dan masalah mamamu kena santet sudah sembuh tapi kamu jadi benci, nah itu takutnya masuk ke badan kamu. Biar keluarga kamu itu huru hara. Makanya kamu diizinkan nonton channel aku untuk bisa membersihkan koneksi kamu ke orang tua. Kenapa? Karena koneksi aku ke orang tua alhamdulillah selalu baik. Apapun masalahnya kembali lagi dengan baik. Sampai papaku meninggal di dalam lingkungan keluargaku. Bukan di keluarga orang lain. Ya, bukan di keluarga pelakornya gitu. Tapi di keluargaku, di tangan mamahku. Ya. Oke, kita healing lagi kartunya karena ini the dark side biar tidak memberikan energi negatif terlalu dalam. Allahu Akbar. Sorry ya guys. Aku berhak. Bentar. Bentar ya, aku cari kartunya. Oke. Right, aku pakai kartu ini aja deh ya. Kartu
the planetnya kita pakai. Dimulai ya Nungki ya, kamu minta maaf ke orang tua, tinggal bilang aja aku kangen mama papa, sehat selalu ya. Udah gitu aja ya Nungki, dibuang gengsinya ya sayang ya. Wow, the major change, besar ini, perubahan besar loh. Ayo guys, kalian mau berubah nggak dengan baik nggak? Ayo, yuk di sini tuh, ya. Relationship, the beauty of do it with your partner. Ada Libra, personal power, the mysteries of life, a major change. Scorpio, the 8th house. And the maturity that brings questions regarding limits, impulsions, Saturnus, Aquarius, and happy. Pensively. Sorry ya guys, tadi terputus. Jadi kita lanjutin lagi untuk session yang terakhir satu surah ini. Jadi di dalam satu surah ini kehidupan kita akan ada perubahan. Untuk yang menikah akan ada yang rujuk atau bercerai, dan akan ada suatu perubahan besar dalam hidup kita. Salah satunya adalah pembayaran karma. Ya, akan ada hidayah atau suatu rahasia yang selama ini kita nggak tahu jadi tahu, ya. Dan kita diberikan suatu kebahagiaan nantinya nih, ya. Dari apa yang sudah kita kerjakan, ini akan diberikan hadiah untuk kehidupan kita, yaitu sebagai karma kita, ya guys. Dan aku ngerasa di sini kita harus banyak belajar sabar dalam meraih apa yang kita inginkan. Ya, jadi jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru ya dalam mencari sesuatunya, terutama dalam hal kebahagiaan di jalan spiritual itu nggak bisa cepat, nggak bisa instan. Ya guys ya. Jadi aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Semuanya butuh controlling, terutama obsesi dalam sebuah pasangan. Ya, obsesi tentang pasangan, tentang duniawinya harus dikontrol. Ya, kalau kita nggak bisa kontrol, otomatis kita akan kesulitan meraih kekuatan kita sendiri. Ya, jadi kita harus berani mengambil risiko. Kalau memang sudah waktunya harus bercerai misalnya, ya sudah, terima dengan ikhlas, perbaiki dan prasangka baik, anggap perceraian itu sebagai pembayaran karma. Ya, anggap itu sebagai pembayaran karma. Tapi kalau misalnya kalian selalu berprasangka buruk, itu tidak akan bisa membantu kalian untuk maju. Ya sayang ya, ingin memiliki kekuatan pribadi lebih kuat lagi, yaitu dia terima dengan ikhlas, prasangkanya baik, perbaiki diri ke arah spiritual, dan dekati ke orang tua. Jangan lupa itu, ya. Dan kedewasaan akan membawa kita ke dalam hal kebaikan, keberuntungan. Asalkan kita bersabar. Ya guys, bersabar dalam mendapatkan sesuatunya itu butuh keberanian, butuh kekuatan juga. Ya, kita harus yakin, kita harus optimis, kita harus tidak mudah give up, tidak mudah menyerah. Ya guys ya, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Tetap semangat. Aku akan coba untuk upload di YouTube. Kalian bisa nonton lagi nanti. Oke, jaga diri kalian di malam satu surah ini, perbanyaki zikirnya, perbanyaki salawatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.